kita mungkin pernah dengar ya, ada tim di satu daerah yang sedang mau menuju pilkada, itu tim berubah jadi the dream team. Pelatihnya pelatih top, pemainnya pemain top. Gue nggak nyebutin timnya ya. Pemainnya pemain top. Ternyata pas di tengah-tengah musim, si calonnya ini yang iniin klubnya kalah di pilkada itu. Ditinggal lah, itu tim gajinya nggak kebayar, akhirnya pada pindah, bukannya juara malah degradasi. Dengan pola yang dimainin oleh Sintayong sekarang, ya satu-satunya striker yang bisa mainin peran itu ya Dimas Derajat. Timnas Indonesia sekarang basicnya cikal bakalnya dari pemain-pemain yang dilatih oleh, yang pernah dipegang oleh Coach Indra. Ini pelatih yang menurut gue salah satu pelatih yang mau turun ya, mau turun apa istilahnya kalau turun ke daerah-daerah untuk melihat pemain yang bagus kan. Siapa yang tahu Evan Dimas, siapa yang tahu Maldini Pali, siapa lagi tuh Ilhamuddin Armain, Julfiandi, tapi di tangan dia tuh pemain-pemain muda jadi. Kan kalau kita lihat sekarang nih ya, Timnas Indonesia sekarang basicnya cikal bakalnya dari pemain-pemain yang dilatih oleh, yang pernah dipegang oleh Coach Indra Safri. Berarti Egy Maulana, ya kan? Witan Sulaiman, si apa lagi? Sadil Ramdhani. Iya, cikal bakalnya tuh cikal bakal yang pernah dipegang sama Coach Indra dan Coach Fahri ya. Coach Fahri juga punya andil. Dia itu di Coach Fahri itu di bawahnya Coach Indra atau dia berbeda bendera? Generasinya aja sih yang beda. Itu kan kalau Coach Indra tuh generasi yang pertama 2013 kan Evan Dimas, Julfiandi, Hargianto, Maldini Pali kan, Ilhamuddin, Raffi Murdianto tuh kipernya. Kalau setelahnya generasi kedua Egy, Witan, Sadil ya. Kemudian baru itu muncul generasi Fahri Husaini, si Bagas Bagus. Oh, Bagas itu. Bagas Bagus. Produknya Fahri, Rizky Ridho. Rizky Ridho ini Dangdut Academy. bukan. Sorry. Rizky Ridho apa pemain muda yang gue pikir sekarang kan jadi andalan Sintayong juga kan. Iya, jadi andalan. Sebelum Jordi Amat datang. Artinya cikal bakal dari dua pelatih itu kan pemain-pemain timnas kita. Dan sekarang. Coach Indra emang bener belusukan ke daerah. Belusukan. Kan ada filmnya waktu itu tuh. Oh, ada filmnya? Sempat dibikin film tuh Matias Mucus ya waktu itu yang jadi Coach Indranya. Oh, nggak tahu. Ada itu, ada filmnya. Matias Mucus dikasih kumis tuh. Iya, coba lihat di YouTube. Oh, ada. Sampai dibikin film. Gue pernah nonton film, kalau Bung Ais tahu film Moneyball, tahu film Moneyball kan? Moneyball, ha? Nah, film Moneyball, gue pernah dengar katanya Coach Indra itu pakai sistem Moneyball juga. Maksudnya setiap pemain jalanin role sama perannya masing-masing di posisi masing-masing. Benar gak sih sebenarnya? Apa emang dia punya nggak tahu punya sense atau punya indra untuk emang namanya indra ya? Tapi ya yang gue suka dari dia percaya dirinya lah. Istilahnya sifat optimismenya. Dia yakin kalau pemain itu bakal jadi bagus. Betul. Kan kalau coba lihat di di medsos Coach Indra ya. Dia sering bikin semangat pantang menyerah, tagline-nya tuh. Tagline semangat pantang menyerah, dan terbukti kan. Dia 2 kali bawa tim juara kan. U19 2013 Evan Dimas, kemudian juga Piala AFF U23 2021 ya kan. Eranya Osvaldo Hai. Nah, kemudian juga yang eranya Evan Dimas pernah ngalahin Korea Selatan. Oh iya benar, yang ada Wang Hechan penyerangnya Wolverhampton. Yang sekarang main di Piala Dunia ya. Iya, pemain kita enggak. Tapi tetap kalah kan. Iya, di GBK kalah padahal tuh kita ya. Kenapa tuh ya? Kalah ini soalnya kita nggak hormatin biasa, soalnya kan di GBK. Oh, nggak becek. Di GBK ada makam keluarganya Sidul di situ. Oh iya itu.
Latihan mulu, menang kapan kata gitu. Kalau Ronaldo Kuate itu jebolannya siapa tuh? Ronaldo Kuate bukan Coach Indra, bukan Indra. Oh, jauh. Dia ini kan apa namanya besar di kompetisi liga kan, di liga atau di Madura United tuh. Oh gitu. Kan sekarang nih Indonesia dipegang Sintayong. Menurut Bung Ais, kenapa nggak Coach Indra aja sih? Ya ini kan target awalnya kan dari Luis Mia kan. Ya. Luis Mia kemudian sempat flop di tangan Simon McManamy. Akhirnya kita tuh punya target untuk tampil di Piala Dunia U20 kan. Nah, jadi dicarilah pelatih yang kelasnya kelas dunia. Sintayong itu. Karena memang kalau kita lihat kurikulum vitae-nya Sintayong memang cocok lah. Pertama dia pernah bawa tim di Piala Dunia Senior 2018 kan bersama Korea Selatan, ngalahin Jerman tuh, juara bertahan dipulangin sama mereka. Kalah 2-0 kan. Kemudian Sintayong ini juga pernah jadi pelatih timnas Korea U20 di Piala Dunia U20 2017. Pernah. Saat itu dia bawa Korea lolos ke 16 besar. Salah satu yang disingkirin kalau nggak salah Argentina juga tuh. Argentina U20 ya. Tapi mereka kalah di 16 besar dari Portugal. Nah, harapannya dia bisa perform lah bersama timnas. Kan kalau kita lihat sekarang di tangan Sintayong juga progresnya bagus kan. Dari ranking naik terus. Kemudian juga gaya bermain juga bagus. Kita bisa ngalahin Kuwait loh. Kemarin kan di kualifikasi Piala Asia siapa yang tahu. Tapi sebenarnya kan sekarang jadi pro kontra. Apa tuh? Ada yang ngebela coach, ada yang ngebela coach STY, ada yang ngebela, ada yang kontra juga sebenarnya. Iya. Gitu. Aduh, gua gerah nih ngomongin sepak bola Indonesia nih. Minum dulu. Siap. Gerah nih kalau ngomongin sepak bola Indonesia ini panas gitu. Air beneran ya? Air beneran. Aduh, biar agak sehat tadi. Nggak kan soalnya ada yang terbelah. Betul. Ada yang menyalahkan nih sebenarnya apalagi dengan kemarin hasil kita di AFF gitu kan yang sebenarnya dirasa banyak yang nggak maksimal kan. Nah sedangkan yang pro sebenarnya lu jangan nyalahin coach juga gitu, salahin coachi lah. Jadi salahin ini juga pemain-pemainnya gitu. Kalau gue pikir kemarin kita gagal di Piala AFF, menurut gue sih nggak sepenuhnya salah Sintayong ya. Kemarin kita sebelum masuk ke Piala AFF, Liga sempat terhenti 2 bulan gara-gara kasus Kanjuruhan, bener kan? Yeah. Nah dari situ, menurut gue sentuhan pemain hilang. Secara nggak langsung. Iklim kompetisinya berkurang, iya kan? Jadi kemudian juga masalah lainnya sebelum kompetisi di Piala AFF. Mereka tidak ada uji coba. Nah itu yang menurut gue bikin Sintayong agak susah untuk membuat tim ini benar-benar kuat. Dan juga ditambah lagi dia tidak bisa bawa Dimas Derajat tuh. Menurut gue dengan pola yang dimainin oleh Sintayong sekarang, ya satu-satunya striker yang bisa mainin peran itu ya Dimas Derajat tuh. Kemarin kan sempat mainin si Muhammad Rafli nggak maksimal. Spaso juga nggak maksimal. Cuman sayangnya Coach Sintayong kenapa nggak memaksimalkan si Ramadan Sananta tuh. PSM Makassar. Setuju itu. Padahal menurut gua karakternya tuh Kurniawan Dwi Yulianto banget tuh. Speed, finishing touch-nya bagus. Tipikal striker Indonesia banget. Indonesia betul, gue setuju tuh. Indonesia banget lah. Iya, cuman sayang nggak dikasih waktu bermain yang lebih banyak ya. Sehingga kalau menurut gue ya akhirnya nggak maksimal. Lebih cenderung Coach Sintayong saat itu memainkan Dendi ya.
Iya, malah didorong ke depan. Iya, karena nggak ada pilihan lain. Dengan Dimas Derajat nggak bisa dibawa, Spaso lambat dalam blocking badan di depan doang ya. Memang nggak cocok lah. Spaso bukannya jelek ya, dia nggak cocok sama gaya main Sintayong aja sih. Kan memang mainnya kan harus dinamis. Harus bergerak terus. Ya itu yang bikin kita jadi apa ya, menurut gue banyak peluang juga yang kebuang-buang waktu Piala AFF, sehingga ya kalaupun kita gagal juara ya nggak sepenuhnya sama Sintayong lah. Oke. Berarti sebenarnya secara nggak langsung si STY banyak pemain yang sebenarnya belum didapat gitu. Iya, iya. Tapi sekarang lagi rame sempat ribut sama Thomas Doll. Ya, udah nggak ngomong-ngomongan tuh, cuek-cuekan. Iya, kalau gue pikir sih ini ya memang dilematis ya, karena kan kita tahu bahwa Piala Asia U20 ini itu nggak masuk kalender FIFA. Tapi sepenting apa satu klub ngasih pemainnya buat tugas negara? Iya. Nolak nggak sebenarnya? Berhak tolak atau enggak ya, kalau gue pikir sah-sah aja kalau nolak, kan karena kepentingannya sama-sama perang kepentingan di sini. Thomas Doll punya kepentingan untuk bawa Persija juara di liga. Dan yang dibawa pemainnya kan itu 9 orang. Termasuk Cahya Supriyadi, kiper kedua. Ya, itu kan banyak 9 pemain. Benar, 9 pemain. Kalau dan kondisinya sekarang Persija dalam posisi pacuan juara. Kalau Thomas Doll protes, kalau gue pikir ya itu sah-sah aja gitu loh. Kemarin soalnya gue lewat GBK ada tulisan itu. Apa tuh? Kota ini mau juara. Iya betul. Itu di Ciledug nggak ada tuh. Padahal Ciledug Tangerang ya, gue nggak bingung. Semuanya mau juara. Padahal di Ciledug tuh Tangerang ya, iya makanya gue bingung. Oke, berarti sebenarnya udah peran kepentingan sebenarnya. Iya, kalau gue pikir ya harus cari solusi lah. Kan kalau nggak salah sekarang udah dapat solusinya kan dari obrolan kedua belah pihak ini, dapat kesepakatan bahwa 1 hari sebelum pertandingan Persija, Cahya Supriyadi lah paling nggak dilepas, dikasih dulu balik dia ke Persija untuk bela tim, yang lainnya enggak. Yang lainnya di-keep. Yang lainnya keep. Oh, itu udah keputusan bersama. Keputusan bersama. Ya agak susah sih memang, karena ya ini sih biasa ya kalau gue pikir ya, adu otot dua pelatih ya, antara pelatih timnas dan pelatih klub itu biasa kan. Dulu banyak kan di liga-liga Inggris juga kan. Iya. Kalau nggak salah dulu SAF juga, Sir Alex Ferguson pernah agak protes kan. Walaupun nggak nahan pemain juga sih, paling kritik-kritik aja di media. Iya, karena memang kan kalau di Inggris sendiri kan kayak Liverpool, United, mereka punya ya kayak hampir sama kayak Katalan sebenarnya kan, kayak punya pride sendiri buat daerahnya juga. Iya. Kalau gue pikir memang ini agak sulit ya memang, karena pemain-pemain yang dipanggil adalah pemain dari liga utama yang sedang dalam potensi juara. Apa emang sebenarnya kalender kita yang berantakan sebenarnya? Ya itu kan. Maksudnya kalau kalendernya benar kan mungkin tabrakan dong gitu. Iya, itu udah jadi apa ya, rahasia umum lah. Ya istilahnya saat timnas kita main, liga main, iya. Kalau liga lokal nih. Ya memang kalau gue pikir salah satu penyakit kita bisa lihat ya. Gue tahunan nulis bola gitu ya. Liga Inggris nih sekarang nih, kompetisi selesainya kapan udah ketahuan. Mulai kapan udah ketahuan? Udah ketahuan. Mulainya kapan, tahun depannya udah ketahuan. Kita kan kadang-kadang pelatihnya aja bingung kapan mainnya lagi gitu loh. Jangankan inilah Liga 2 aja lah. Liga 2 kapan dimulainya lagi nggak jelas sampai sekarang. Kalau kita yang ketahuan cuma satu, juara SCP udah ketahuan. itu dulu katanya Arisan. Negara mana itu? Iya, Wakanda. tergantung pilkada. Siapa yang mau pilkada itu tim juara tuh. Biasanya gitu. Parah sebenarnya. Tergantung pilkada. Ada tuh dulu, kita mungkin pernah dengar ya, ada tim di satu daerah yang sedang mau menuju pilkada, itu tim berubah jadi the dream team. Pelatihnya pelatih top, pemainnya pemain top. Gue nggak nyebutin timnya ya. Pemainnya pemain top. Ternyata pas di tengah-tengah musim,
si calonnya ini yang iniin klubnya kalah di pilkada itu, ditinggal lah. Itu tim gajinya nggak kebayar, akhirnya pada pindah, bukannya juara malah degradasi. Oh gitu. Ya, Warna apa tuh klubnya? ya warnanya apa ya? Ya tahu lah. Yang dulunya di Jakarta Timur. Iya, Jakarta Timur hijrah ke pulau lain tuh. Oh, oke. Cari sendiri kalau Cari mau. sendiri. Kita kan udah deket target AFF 20 ya, Bung Ais. Menurut Bung Ais, target Asia. ya. Yang paling target yang benar-benar paling maksimal kita apa? Kalau Harus juara. enggak lah, kalau Piala Asia gue pikir yang paling masuk akal mengulangi pencapaian Coach Indra ya. Kita kalau di Asia nih pernah juara, tahun 61 kita pernah juara tuh. Asia 61 Piala Asia U20 kan? Iya. Pernah juara. Pernah ya? Pernah. Tapi saat itu kejuaraannya belum sekompetitif sekarang. Saat itu kita juara bersama tuh sama Burma atau sama apa gitu lupa. Tapi kalau di zaman sekarang pencapaian tertinggi di era Coach Indra di 2018. Saat itu kita jadi tuan rumah. Saat itu kita tuan rumah, kita bisa lolos ke 16 besar, tapi saat menuju semifinal kita kalah sama Jepang waktu itu. 0-2. Paling enggak kalau menurut gue mudah-mudahan kita bisa lebih baik lah dari itu. Minimal bisa sampai 16 besar aja. Itu udah bagus. At least sampai 16 besar itu udah bagus. Kalau Piala Dunia dengan squad yang ada sekarang. Dengan squad yang ada. Karena kan kalau gue pikir Sintayong sekarang persiapannya agak-agak goyang juga kan. Klub nahan, ya kan. Persija, kemudian juga klub-klub lain ya. Kemudian juga Marcelino, Ronaldo Kuate keluar. Itu potensi nggak bisa main loh. Keluar karena dia main di liga luar. Iya, dia si Marcelino sekarang? Marcelino di Denze kan, di Liga 2-nya Belgia. Kemudian Ronaldo Kuate di Liga 2-nya Turki. Lagi trial kalau Marcelino udah deal, udah tantangan kontrak. Oh, si Kuate masih Trial. Itu potensi nggak bisa main cukup tinggi tuh. Jangankan untuk Piala Asia, bisa jadi Piala Dunia U20 bisa jadi nggak bisa main. Ya kalau klubnya nggak mau lepas gimana? Iya kan? Karena tim-tim kompetisi kelompok umur itu nggak masuk kalender FIFA. Kelompok umur ke Piala Asia U20, Piala Dunia U20 itu kelompok umur. Lagi Kuate masih trial. Masih trial. Probation. Ibaratnya kalau dia bisa jadi nggak dipilih kan? Iya, benar. Itu yang bikin Sintayong agak marah sih itu. Agak marah kenapa nggak izin ya? Padahal kalau gue pikir ya agak susah juga sih. Ini kan kesempatan ya buat si Marcelino, buat Ronaldo Kuate. Ya kapan lagi? Kesempatan kan belum tentu datang 2 kali. Ini menurut gue sendiri harusnya pemain itu harus matang di liga dulu. Apa? Ya udah lu cabut aja nih keluar. Karena sekarang Jepang, lu lihat sekarang Jepang gila. Iya. Yang paling baru kan yang lagi panas Mitoma Brighton. Itu lagi gila banget. Iya. Nah, apa emang kita harus udah cepet-cepet aja keluar gitu? Kalau gue pikir sih kalau punya kesempatan main di luar lebih bagus main di luar. Even though belum matang di kita. Ya nggak apa-apa. Yang paling nggak kan dapat pengalaman kan. Karena kita gini loh. Tim-tim junior kita tuh biasanya bagus-bagus kan? Iya. Iya kan? Iya. Egy kayak waktu itulah U19 kita dulu di zamannya Evan Dimas bisa ngalahin Korea Selatan. Tapi saat masuk ke level senior, pemain-pemain Korea Selatan itu bisa main di Piala Dunia, bisa main di klub-klub Eropa, kita masih berkutat di situ-situ aja. Itu berarti dari something wrong kan? Jenjang kompetisi ke atasnya ini yang menurut gue tuh ada gap, ada kesalahan yang harus dibenahin tuh. Jadi piramidanya belum benar berarti. Betul. Jadi saat di bawahnya tuh udah bagus begini, nah sampai atas tuh belum bener-bener ini udah layu lagi gitu. Apa karena nggak penyamarataan ideologi sepak bola kan? Kalau kayak di Ajax yang gue tahu Bung, dia punya ideologi itu, gue lupa singkatannya tapi
kepanjangannya, tapi singkatannya gue tahu SMART. Jadi penerapannya mulai dari tim U13 sampai tim utama tuh semua sama gitu. Jadinya ketika dia harus main ke tim utama, ideologi sama, ya udah gue tinggal main gitu. Iya, dan juga kalau di luar negeri kan pemain-pemain di Belanda terutama di Belanda, di Jepang, pemain-pemain muda tuh dapat tempat luar biasa, dapat jam bermain. Sekarang coba lihat di Liga 1. Striker lokal mana yang dapat tempat utama? Ada. Semua klub Ada. rata-rata bisa dibilang 99% itu pemain asing, striker. Itu kenapa sekarang kita nggak punya striker di posisi timnas, di timnas. Sintayong pusing nyari striker ya, nggak ada striker. Ini kan kasusnya sebetulnya bukan kita aja, Itali. Serie A misalnya, Serie A 7 besarnya cuma Lazio yang punya striker lokal, si Immobile. Selebihnya Milan, striker asing. Giroud, ya. Iya. Giroud, Inter Milan asing. Martinez, Napoli Osimhen. Osimhen, Iya. Roma Temi Abraham. Striker asing semua. Kuis nih kayaknya. Iya. Akhirnya Italia nggak punya striker, nggak lolos dia Piala Dunia kan. Sama kasusnya sama kita tuh. Karena sebenarnya kalau di Indonesia pemain asing itu masih sering trial kita juga nggak sih sebenarnya, Bung Ais? Masih dong, masih. Masih sering. Dulu berapa kali ya gue sering gabung main di timnya wartawan lah ya dulu 10 tahun masih lalu. kuat. Saat masih agak ramping dikit. Itu sering juga pemain-pemain asing yang sebelum di trial ke itu suka sempat main bareng kita. Karena memang banyak pemain-pemain asing yang trial juga di klub-klub kita. Oh, termasuk Jack Brown yang akademi Manchester United pernah trial ke Persija. Iya, betul, betul. Berarti sampai saat ini tuh sebenarnya Indonesia pun masih jadi mata pencarian juga buat sepak bola luar ya sebenarnya. Iya dong. Maksudnya kenapa kita nggak ambil dari lokal gitu maksud gue? Lah itu dia, kita tuh mentalnya mental instan. Makanya kan tahu bulat laku kan. Karena tahu bulat laku. Iya kan? Karena mental kita mental dadakan gitu. Wah, lucu nih, simpen di flash disk. Ya bener karena kita emang ya udah pengen langsung jadi aja. Langsung jadi, betul. Kita tuh nggak punya mental yang nanem, mental penanam gitu. Kalau di Spanyol kan tuh ada beberapa tempat tuh ada istilahnya budaya kantera. Kantera itu budaya yang mengutamakan pemain-pemain lokal. Bahkan bukan lokal Spanyol ya, lokal daerah itu. Oh, itu namanya kantera. Oh, termasuk Atletico Madrid yang dia cuma mainin pemain basket. Iya. Kayak gitu ya. Oh, bukan. Atletico Madrid bukan basket dong. Atletik Bilbao. Bilbao. Iya kayak gitu, kantera. Proyek kantera. Iya, kantera dia jadi mainin produk-produk pemain-pemain lokalnya dulu lah. Kalau pemain lokalnya udah dapat kesempatan semua baru diambil pemain luar. Nah, itu yang bisa kita terapkan. Iya, akhirnya kan mereka banyak memunculkan pemain-pemain muda. Coba lihat Spanyol, Gavi, Pedri. Dia kan dari La Masia. Dulu di Madrid ada siapa? Raul misalnya. Benar. Raul Gonzalez. Terus jebolan paling barunya sekarang kemarin kayak baru debut siapa dulu lupa dulu. Yang kemarin pokoknya kan Madrid lagi persiapan juga pengen main di Piala Dunia. Piala Dunia antar klub ya. Iya, udah final Pak, bukan final. persiapan Pak, udah final. Maaf. Lawan Al Ahli nanti Iya. minggu depan tuh tanggal Al Ahli. Oh, lawan Al Ahli. Oh, bukan lawan Al-Nassr. Bukan. Al-Nassr baru kemarin Ronaldo 4 gol. Oh iya, golin 4 deh. 4 gol. Sekarang golin 4. Bisa golin nih sekarang ya. Masih Iya bisa dong. golin. Padahal mantan band gue nih. Kalau kemarin sticknya rusak mungkin. Sekarang baru beli stick baru nih. Jadi golin dulu. Kalau dari Bung Ais, Messi apa Ronaldo, Bung Ais? Gue sebetulnya lebih suka Ronaldo sih. Karena Madrid. Karena Madrid. Pertama karena Madrid, bukan cuma karena Madrid sih. Kalau Messi, kalau menurut gue nih, ini asumsi pribadi gue aja bisa salah. Kalau menurut gue, Messi itu memang bakat. Dia tercipta karena bakat. Kalau Ronaldo tercipta karena kerja keras. Itu artinya buat kita orang yang nggak punya bakat ya bisa tuh tiru Ronaldo tuh.
Iya kan? Bener-bener. Kalau gue punya analogi sih kayak gini Bung Ais. Kalau gue pribadi walaupun sebagai pendukung United, gue milih Messi. Jadi kalau gue punya analogi, ada two falling star, ada dua bintang jatuh berbarengan. Yang pertama falling star tuh Lionel Messi. Satu lagi di belakangnya nyusul nih falling starnya. Pas lagi dilihat-lihat ternyata bukan falling star. Itu sebenarnya Optimus Prime pengen jatuh. Tapi Optimus Prime kan maksudnya kan ya Ronaldo pekerja keras, dia bisa nyusul Messi. Iya, gitu itu kan. dia maksud gue. Artinya Messi ya bisa begitu ya karena memang dia punya bakat ya. Walaupun dulu dia sempat mengalami apa istilahnya masalah hormon lah ya. Iya, tapi dibantu sama Barca. Dibantu sama Barca. Kemudian Ronaldo ini kan bisa dibilang ya pemain yang terbentuk karena dia latihan lebih keras dari yang lain, jadi luar Kalau biasa. di Indonesia kalau ada yang kekurangan hormon gitu kira-kira dibantuin? Pakai BPJS bisa lah. Vaskesnya masuk apa kan? Makanya. Kalau dari Bung Ais sendiri harapan buat sepak bola Indonesia apa Bung Ais? Ya kan dikit lagi KLB nih. Oh iya benar-benar dikit lagi. Gue harapin sih kita nggak cuman berharap-harap terus gitu. Karena kan ya gue mau berharap juga susah ya buat Indonesia itu. Bahkan ibaratnya siapapun ketua umumnya kalau attitude-nya, mentalnya masih kayak gitu ya susah gitu. Karena kan yang memilih ketum PSSI ini adalah voters. Nah, kalau votersnya masih suka dengan hal-hal yang ada di sepak bola Indonesia, kayaknya berat Indonesia bisa berubah. Gue harapin sih sekarang dengan kedepannya tuh ada KLB, ya ada perubahan lah. Ada perubahan, ada kompetisinya jadi lebih bener. Nggak ada lagi praduga tuh juaranya juara arisan gitu. Dan dikocok. Dan juga nggak ada cross ownership. Oh, iya. Kita tuh iya loh. Cross ownership. Si A punya saham di tim A, punya saham di tim B, tim C, sehingga itu kan bisa pengaturan skor terjadi di situ tuh. Kocokannya punya dua nama. Iya, makanya itu yang gue harapin berubah lah, dan mudah-mudahan sih kita kedepannya sepak bolanya timnasnya bagus, kompetisinya bagus, pembinaan usia muda itu yang paling penting. Usia muda ya sebenarnya paling harus penting kita itu. kembangin ya sebenarnya kan bibitnya awalnya dari situ. Betul. Kalau beberapa tahun lalu sebelum COVID kan sempat ada Elite Pro Academy U18 ya, U16. Sekarang mudah-mudahan digalakin lagi bahkan sampai U13 tuh. Dan zaman gua kecil itu ada di liga istilahnya di Asprof ada kompetisi usia muda tuh. Kalau dulu gue mainnya di Menteng tuh, anak-anak gawang kompetisi di bawah naungan Persija dulu kan. Sekarang Mentengnya udah jadi taman ya. Padahal dulu tuh stadion, ya di belakang stadion ada kandang ayam tuh banyak tuh. Oh gitu. Iya tuh gue dulu main di situ. Nah sekarang gue nggak tahu tuh kompetisi itu apakah masih ada apa enggak. Kayaknya udah nggak ada. Itu mudah-mudahan bisa dihidupin lagi sehingga pembinaan usia muda kita jadi berjenjang lah. Tapi kalau ngeliat sekarang kan kayaknya hampir besar kemungkinan Erick Thohir menang nih kayaknya. Iya, belum tentu juga sih. Oh betul juga. Belum tentu. Nah di belakangnya, kalau kemarin pas lagi konvers gue ngeliat kan belakangnya ada Raffi Ahmad, pakai baju Rans, Boy Muang pakai baju Valencia. Valencia ikut voters ya? Ya nggak tahu. Padahal kan votersnya di Spanyol ya. Cuman ya itu dia yang menarik di KLB sekarang tuh KLB rasa pilpres ya. Iya kan? Iya kan? Apa sebenarnya cuma jadi pijak sebagian teks hilang. Ya, sebagian teks hilang. Jadi nggak jadi. Sebagian teks hilang. Lagu disensor deh. Pertanyaan cepat Bung Ais. Gue punya pertanyaan cepat buat Bung Ais nih. Inter apa Milan? Milan dong. Ancelotti apa De Beski? Ancelotti. Oke. Madrid juara Liga Spanyol apa Madrid juara Liga Champions? Liga Champion dong. Nunes apa Gakpo? Aduh, Nunes Gakpo.
Mendingan gue beli Jordi Amat ya. Oke, thank you Bung Ais. Thank you. Seru banget obrolannya, Sobat Nitraya. Jangan lupa subscribe channel ini. Kita akan kembali dengan obrolan-obrolan berikutnya dengan bintang tamu yang lebih gokil. Subscribe dan like dengan ini. Sampai jumpa.